Hai Sobat RLC, terima kasih sudah klik video ini. Dan udah beberapa hari ini kita nggak upload video ya, karena aku lagi fokus untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional yang ada di Brastagi, Sumatera Utara. Teman-teman, di video kali ini aku akan bahas permainan dari Magnus Carlsen ya, yang viral beberapa hari ini. Karena saya tunjukin aja fotonya ya. Nah, ini dia yang beberapa hari ini viral ya. What happened today and why do I have a photo Magnus bike at 15.24 local time? Oke. Jadi Magnus pertandingannya kan mulainya jam 3 sore ya. Nah, dia datang jam 15.24. Jadi tinggal 5 menit lagi nih dia datang menggunakan sepeda. Ini sepeda rental ya. Kemarin aku main di Budapest juga jadi tahu ini sepedanya. Nah, karena kalau dia telat ya, 5 menit lagi tuh dia bakal kena walkout. Jadi bakal menang lawannya. Karena Magnus dianggap tidak datang gitu, ada batas waktunya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Magnus Norwegia ini berhadapan dengan Kolombia dan akhirnya dia datang ya dengan pastinya datang tergesa-gesa seperti biasa dan langsung saja kita bahas gamenya. Berhadapan dengan Grandmaster Roberto Garcia 2550. Nah, sebelum itu jangan lupa like dulu, share dan subscribe. Kira-kira gimana partainya guys? Yang pasti partainya sangat memukau. Putih memulai dengan langkah E4, dijawab Magnus dengan langkah C5, kemudian putih kuda F3, hitam E6, kemudian putih D4, makan, kemudian makan lagi dengan kuda, dan hitam A6. Kemudian putih mainkan langkah C4, ini merupakan variasikan atau Marozi Bin ya, formation dari pembukaan Sisilia teman-teman. Nah, bermain ciri khasnya itu ya, dua pion di baris keempat, ada E4 dan C4, mengontrol petak D5. Ini sangat kuat sekali. Sekaligus C4 ini mencegah hitam bermain dengan langkah B5. Kemudian hitam kuda F6, putih kuda C3, hitam menteri C7, putih lanjutkan dengan gajah 2, hitam B6, putih rokade, gajah B7, ancam pion di petak E4. Kemudian putih F3 menjaga, dan kemudian hitam kuda C6. Putih kuda pukul kuda, hitam gajah pukul kuda, dan putih menteri D3. Ya, apa tujuan dari menteri D3? Dia pengen kuatin lagi di penjagaan petak D5-nya dengan benteng D1. Nah, gimana cara Magnus Carlsen menyerang gitu kan caranya ya. Nah, karena dari center dia belum bisa, dia menyerang lewat sayap raja dengan H5. Boom. Dan kemudian putih gajah 3, hitam gajah D6 mengancam petak H2. Roberto mainkan langkah F4. Nah, mulai deh di sini ya. Sebenarnya ada pilihan lain ya, seperti jalan H3. Nah, tapi kira-kira apa yang akan dilakukan Magnus? Mungkin dia akan gajah H2, kemudian gajahnya akan diplot di petak E5. Nah, kenapa diskak kemudian tarik ke petak E5? Karena kalau F4 akan pukul kuda dan dapatkan pion di petak E4. Nah, itulah kenapa Roberto akhirnya jalan F4. Kalau dia G3 ya kurang bagus ya, nanti diganggu lagi dengan H4. F4, Magnus langsung manfaatkan petak G4 dengan kuda ke petak G4 mengincar gajah di petak E3, putih mendorong pion E5. Jelas langkah yang salah. Langkah lain harusnya dia memukul ya. Jangan biarkan kudanya terus berada di petak G4. E5 gajah E7, kemudian gajah D4, Magnus mendorong pion D6. Pukul lagi dengan gajah, hitam memberikan pion di petak G7 yang kalau putih makan, maka hitam akan mainkan langkah kejutan yaitu boom, rokade panjang. Sacrifice rook kalau dimakan maka ada jawaban gajah C5, queen yang kena guys. Ya, raja geser ke petak H1, tinggal benteng makan sini. Dan kemudian dilanjutkan dengan menteri ke petak E7, masuk lagi menteri ke petak H4. Nah, ini akan menciptakan ancaman yang sangat mematikan. Roberto tahu itu, dia mainkan langkah gajah F3, menukar gajah terang. Magnus terima pertukaran, menteri pukul gajah. Dan Magnus memilih rokade pendek. Nah, padahal kalau lihat sekilas kayaknya bahaya juga ya. Soalnya kan udah jalan H5, tapi Magnus memilih rokade pendek. Nah, putih di sini lebih pilih jalan kuda E4. Nah, saya tertarik untuk jalan H3 ya. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau H3? Magnus akan kasih pion di petak H5 sepertinya. Nah, jadi kalau
putih di sini makan, maka hitam akan mainkan langkah ya ada menteri C4 gitu ya. Makan dulu, dan kemudian apabila dijaga let's say benteng A ke petak D1, maka kuda F5. Jadi sengaja pionnya dikasih tukar dengan pion C4, tapi rajanya dalam posisi aman dengan kuda yang kuat di petak F5. Nah, kalau misalkan putih di sini menjaga gitu ya, B3 dulu contoh ya, dengan jalan H3, maka akan langsung ditukar dengan gajah C5. Jadi timingnya sangat tepat sekali. Kuda E4 dimainkan oleh putih, kemudian menteri pukul C4, putih mainkan benteng AD1, kemudian hitam gajah mundur, putih B3, hitam menteri B5, Magnus unggul 1 pion. Kemudian Roberto A4, langkah yang kurang tepat. Di sini ada pilihan lain, menteri G3 dengan tujuan H3 dan kemudian menyerang petak G7. Roberto A4, kemudian menteri B4 dan Roberto H3, kuda H6, gajah C3. Udah mulai banyak salahnya ya putih. Kemudian menteri pukul pion B3 dapat lagi dengan pengorbanan yang nggak tahu apa tujuan dari Roberto. Benteng masuk ke petak D7, kuda F5. Kemudian putih benteng FD1, salah lagi. Ya, di sini ada kesempatan mungkin putih G4 untuk mengancam kuda yang menjaga gajah di petak E7, tapi hitam masih punya jawaban kuda H4. Kemudian apabila putih di sini let's say menteri D1 ya dengan tujuan makan-makan kemudian makan, ada ancaman gajah. Nah, tapi hitam masih bisa menteri C4. Kalau tadi putih di sini menteri ke petak G3, maka hitam bisa makan A4 dengan mengancam benteng, mengancam kuda. Kalau dia makan gajah, maka makan E4. Dia makan kuda, masih ada jawaban menteri E3, guys. Jadi ada semua jawabannya. Nah, Roberto lebih pilih jalan benteng FD1 yang membuat Magnus menyederhanakan permainan dengan benteng AD8, kemudian G4, kuda H4, menteri E2, makan A4, kemudian benteng D1 ke petak D4, Magnus menteri A3, raja ke petak H2, makan, Magnus udah unggul banyak pion ya. Kemudian benteng D8, kemudian benteng A7, makan G4, makan lagi dengan pion, kemudian Magnus kuda G6, mengincar pion F4, F5 dimainkan, gajah D6 skak, kemudian raja G1, menteri C1 skak, raja menteri ke petak E1, dan kemudian skak lagi gajah C5, putih raja G2. Kira-kira gimana cara hitam melanjutkan permainan, teman-teman? Gimana cara Magnus melakukan pola skakmat di permainan ini? Yes, kuda H4, boom, sacrifice, kemudian dimakan, boom, menteri G1, raja ke petak F3, dan boom, raja ke petak E2, dan boom, skakmat. Raja tidak bisa ke petak F2. Ya, jika putih raja ke petak F4, apa yang akan terjadi? Maka menteri ke petak E3, raja ke petak E5, dan dimainkan gajah ke petak D6, skakmat. Karena kuda tidak bisa memukul gajah. Ya, gitulah Magnus. Ya, mungkin 5 menit yang sangat berharga ya buat lawannya. Kenapa dia bisa datang gitu ya. Nah, tapi ada cerita di balik telatnya Magnus Carlsen datang ke venue karena dia menginap di hotel yang tidak sama dengan pemain lainnya, beda dong gods ya. Nah, kemudian yang jemput ini mobilnya itu telat. Jadi dia, kalau nunggu mobilnya bakal lama juga. Jadi dia inisiatif gimana caranya cepat untuk sampai ke venue pertandingan, yaitu dengan menggunakan sepeda. Gitu guys. Nah, mungkin ini karena emang Budapest kadang kalau macet susah juga sih. Nah, mungkin ini perbaikan buat panitianya ya mungkin ya, supaya Magnus nggak telat lagi. Karena kalau kocak juga kalau telat kalah gitu ya. Pasti akan citra yang buruk buat panitianya. Olimpiade catur kenapa berbeda dengan olimpiade lainnya? Ya karena catur belum masuk olimpiade yang multi event gitu ya, bersama dengan olahraga lainnya. Nah, olimpiade catur ini sekarang diadakan di Budapest, Hungari dengan format 4 pemain inti ya, teman-teman. Jadi 4 lawan 4 dan Indonesia juga mengirimkan timnya. Nah, tapi kebanyakan dari pemain Indonesia, pemain topnya tidak mengikuti olimpiade catur, sayang sekali karena lebih tertarik untuk bermain di Pekan Olahraga Nasional. Ya, karena kenapa mereka lebih tertarik bermain di Pekan Olahraga Nasional harus diakui ya karena mengincar bonus dari medalinya, teman-teman. Lagi-lagi karena uang, guys.
Ya itulah teman-teman, PON akan berlangsung sampai tanggal 19 September. RLC sudah mendapatkan 1 medali emas dari catur kilat dan sekarang sedang bertanding catur standar menuju babak ketiga jam 9 nanti. Kita ketemu di video lainnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Apa komentar kalian guys?